Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan sajikan kabar dari Koran Biang Lala. Koran Biang Lala ini cukup tua. Terbitan hari Kamis 3 Juni tahun 1869. Udah tua banget ini. Artikel yang akan kami tampilkan adalah soal Jan Pieterszoon Koen. Nah, ini menarik nih. Jan Pieterszoon Koen. Ya, kita mulai aja ya. Tazekirat bakal Jan Pieterszoon Koen yang menjadikan Betawi. Jadi tazekirat itu biasa kita sebut tazkirat atau tazkirah, artinya peringatan. Jadi tazkirat bakal Jan Pieterszoon Koen artinya peringatan untuk Jan Pieterszoon Koen yang menjadikan Betawi. Maksudnya ini yang mendirikan Betawi. Tahun berapa itu? 1619 Sampai 1869. Nah, ini berarti tahun peringatan Jan Pieterszoon Koen yang ke-250. Wow, sudah lama. Oke, kita lanjut. Sabar mula tanah Hindia Nederland di bawah hukum Gouvernemen Walanda sudah dinyatakan pada tahun 1619. Itu nama Betawi dibawa tadbir Sri Paduka Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Nah, ada kata tadbir nih. Artinya tadbir apa ya? Artinya mengatur dan mengurus. Oh, begitu. Wah, udah tahu arti tadbir. Jadi, kalau tadbir Sri Paduka Gubernur Jenderal artinya pengurusan atau pengaturan di bawah Sri Paduka Gubernur Jenderal, pemerintahan lah maksudnya ya. Oke, niscaya itu ada banyak susah di atas perintah negeri dari kompani. Kiri kanan ada rupa-rupa bangsa mencari jalanan dagang. Di sebelah timur Cap de Goede Hoop. Nah, ada lagi Cap de Goede Hoop. Tahu nggak Cap de Hoop? Nggak tahu. Nggak tahu? Hah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Udah, Cap de Goede Hoop itu Tanjung Harapan. Jadi rekan-rekan bisa cari Tanjung Harapan itu. Maka pada tahun 1602 Oost-Indische Compagnie masing-masing berkumpul sekuatnya biar jangan sampai jadi binasa pekerjaannya di tanah Hindia. Maka pada tahun 1610 sudah diserahkan memerintah tanah Hindia kepada Gubernur Jenderal yang pertama Pieter Both. Jadi Gubernur Jenderal yang pertama yaitu Pieter Both yang ditunjuk oleh VOC untuk mengatur atau menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda. Oke, lanjut. Komedian. Nah, ini kalau komedian sekarang artinya pelawak. Pelawak. Tapi dulu maksudnya bukan pelawak, itu komedian itu maksudnya kemudian. Nah, komedian itu kompani sudah tutup kontrak sama Regen di Jakarta Widya Karma. Karena Regen itu memberi kasih kompani sepotong tanah di seberang Kali Ciliwung. Maksudnya ini Kali Ciliwung ya. Kali Ciliwung. Apabila kompani berdirikan satu rumah dan bersebut itu Nassau. Serentak itu waktu sudah menjadi itu nama Betawi, kedudukan tempat Gouvernemen Tanah Hindia Nederland. Di sini ada disebut soal
Nassau. Jadi pada tahun 1611 VOC itu mendirikan rumah atau kantor ya. Kantor yang dinamakan Nassau Huis. Kemudian pada era Jan Pieterszoon Koen itu dibangun lagi yang serupa dengan Nassau Huis itu dengan dinamakan Mauritius Huis. Jadi demikian tambahan informasinya. Banyak sekali susah dan lain-lain palangan. Palangan maksudnya halangan ya seperti itulah kira-kira. Pada waktu Kompani bertahta kedudukannya di tanah Hindia, beserta dari bangsa-bangsa seorang Inggris dan Spanyol, maka Kompani dengan segala suka hati memberi perintah negeri kepada Sri Paduka Kun dan kasih itu pangkat gubernur jenderal dari Hindia pada tahun 1618. Jadi informasi yang ada di sini ada persaingan atau halangan dari orang-orang Inggris dan Spanyol. Dan informasi lain lagi bahwa pada tahun 1618 Kun diangkat sebagai gubernur jenderal di Hindia. Oke, lanjut. Setelah itu Kun dengan paham dan pintar amat kerja segala pekerjaan hakim dan hal dagangan dan juga lain-lain aturan pekerjaan negeri. Tambahan pula ia berani dengan adil. Maka siapa juga musuh yang berani merusakin takdirnya di atas tanah Hindia Nederland, ia melepaskan dirinya dengan hidup atau mati. Wah, jadi ingat semboyan zaman revolusi. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Jadi maksudnya Kun itu mempertaruhkan hidupnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai gubernur di Hindia Belanda atau Hindia Nederland. Oke, lanjut. Ini kejadian Betawi ada banyak palangan. Nah, palangan lagi berarti banyak halangan. Banyak palangan dari timur dimelawankan sebangsa orang-orang Islam di Jakarta dan Bantam. Maksudnya dari timur itu ada perlawanan dari orang-orang Islam di Jakarta dan Bantam. Jakarta itu maksudnya Jayakarta. Jayakarta. Jayakarta dan Bantam. Bantam itu maksudnya Banten. Sebelah barat dengan sabangsa orang Inggris. Berarti sebelah barat dengan orang Inggris. Tetapi Kun tiada mahu mungkir atau penasaran dilanggar musuhnya akan bikin merusakkan takdirnya. Karena dia melawan dengan pantas dan harus bakal ini benua Hindia Nederland. Maksudnya Kun pantang mundur dan selalu melawan itu dan berjuang agar daerah ini tetap di bawah Hindia Nederlands. Kira-kira begitulah ya. Ada lagi nih coba apa? Komedian lagi ya. Nah, komedian tadi. Kemudian. Nah, kemudian ingat ya, Kemudian komedian dari itu ia nyatakan dan berdirikan satu benteng dengan 4 bagian masing-masing, dan di dalam itu satu bagian dinyatakan satu-satu nama. Maka
Sewaktu semua sudah sedia sehingga berbunyi, maksudnya nih berbunyi Maryam dan berbunyi lonceng, ia lepas dan sebut semua bagian itu satu nama dan keluarkan dengan huruf-huruf putih itu nama Batavia. Coba nama apa tadi? Batavia. Itulah cerita asal mula nama Batavia yang didirikan oleh Jan Pieterszoon Koen. Nah, gitu. Oke, sementara sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.